Bahaya budaya toksik di dunia pekerjaan, itulah yang menjadi tema dialog kita siang hari ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan Senior Eksekutif Social Research Populix, Wayan Aristana melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mas Wayan. Selamat siang, Mas Helmut. Ya, Mas Wayan, tadi kita sudah saksikan bersama ya, riset yang Anda lakukan ini menyebabkan karyawan mengalami kejadian tidak menyenangkan saat bekerja. Apa sebenarnya triggernya dari PTM ini, Mas Wayan? Ya, baik. Dalam survei yang kami lakukan beberapa waktu lalu ini, sebenarnya terdapat beberapa indikasi ya, Mas ya. Jadi yang Mhm. pertama itu sebenarnya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bentuk-bentuk perlakuan tidak menyenangkan ini gitu. Mungkin sebagian masyarakat mengetahui untuk bentuk-bentuk perlakuan yang sifatnya jelas atau kasat mata gitu. Seperti misalnya kekerasan fisik kah, atau mungkin beberapa bentuk pelecehan seksual gitu. Tapi dalam banyak hal sebenarnya seperti riset yang kami lakukan, banyak sekali responden yang baru menyadari gitu ya, apa yang mereka alami itu, oh ternyata yang saya alami itu ternyata bentuk PTM ya gitu. Jadi banyak dari mereka yang tidak sadar akan hal tersebut gitu. Mhm. Kemudian dilihat dari hal lainnya sebenarnya adalah sosialisasi yang dilakukan di tempat kerja itu masih terhitung jarang dilakukan. Dalam survei kami juga menyebutkan bahwa responden menyatakan di tempat kerja mereka masing-masing sosialisasinya juga terhitung jarang dan juga belum terlalu jelas seperti itu. Mhm. Mas Wayan, Di, di, TM di tempat ya, kerja ini apakah itu bisa dianggap mereka menerima atau sebenarnya seperti apa? baik. Sebenarnya jika dilihat lebih lanjut, sebenarnya mereka karena kesadaran yang belum cukup baik, gitu, mereka juga Mhm. sebenarnya masih belum belum mengetahui gitu harus berbuat apa. Apakah memang ketika kita melakukan tindak lanjut akan hal ini menimbulkan sesuatu, pada dasarnya sebenarnya karena ketidaktahuan tersebut menimbulkan ketakutan gitu, sehingga mereka juga bingung harus melakukan apa sih gitu. Mhm. Walaupun memang jika dilihat sebenarnya lebih lanjut beberapa responden kami yang sudah pernah mendapatkan PTM tersebut sudah cukup berani untuk mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan pengalaman tersebut seperti itu. Oke, kemudian responden yang Anda uji apakah ada sampai mengalami gangguan mental dari adanya PTM ini? Baik, dari survei yang kami lakukan sebenarnya responden itu mengalami dua dampak, dampak personal dan dampak profesional gitu ya. Mhm. Dilihat dari dampak personalnya sendiri sebenarnya yang paling umum adalah mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa malu gitu. Namun Mhm. terdapat 38% korban itu yang mengalami gangguan kesehatan mental, seperti misalnya depresi, gelisah, stres, ketakutan, atau bentuk-bentuk trauma lain seperti itu. Dan bentuk seperti ini pun sebenarnya memicu dampak ke profesionalnya gitu, sehingga Ya. mereka bahkan agak menjauhi, maksudnya sedikit takut untuk bahkan pergi hadir di kantor saja itu mereka agak takut, sehingga motivasi kerjanya juga jadi menurun, produktivitasnya juga akhirnya jadinya menurun seperti itu, Mas. Oke, kemudian dari keterangan sejumlah responden tadi Anda sudah mengatakan ada 1.000 lebih ya, 1.412 responden yang Anda uji begitu sampelnya. Kemudian apakah ada yang berani untuk melapor itu baik itu ke HRD atau atasan mereka? Hmm, baik. Sebenarnya secara umum berita baiknya adalah sebanyak 46% korban itu berani untuk melawan, dan 40% korban itu bahkan berani untuk bicara secara langsung gitu ke pelaku bahwa mereka uh, tidak menyukai mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Untuk yang lainnya adalah sebanyak 21% korban itu berani untuk melaporkan ini ke atasan atau ke rekan kerjanya, dan juga 19% korban itu berani melaporkan kejadian ini ke bagian SDM-nya gitu. Artinya sebenarnya uh, berita baiknya adalah cukup banyak korban sudah berani melawan dan juga melaporkan itu, walaupun di sisi lain masih terdapat beberapa responden yang diam saja, tidak melawan dan juga tidak melapor seperti itu.